Selamat datang di Tata Ibadah Online bersama Betani Blora. Sebelumnya, perkenalkan, ini Rakyat Thomas. Maksud saya ini Raisa. Iya, ini Raisa. Mari kita mulai. Sebelum melakukan ibadah online, pastikan HP atau laptop Anda menyala. Dan ada jaringan internet tentunya. Setelah itu, pilih pakaian yang rapi dan sopan. Enggak deh. Enggak banget. Nah, ini dia. Selanjutnya, jangan lupa bawa Alkitab, bukan majalah atau komik. Inilah waktunya Ini yang kita terpenting. mencari Tuhan Ibadah dengan harus sungguh-sungguh. fokus. Inilah waktunya kita membangun mezbah, memperbaiki mezbah kita yang sudah Dan nggak rusak. boleh sambil makan. Bangun kembali hubungan intim kita dengan Kalau nggak makan, nanti pingsan gimana? Nggak mungkin. Ibadah kan cuma sebentar. Dasar lebay. Next, kalian harus semangat dan aktif bernyanyi. Nggak gitu juga sih. Kayaknya nggak cocok. Coba ganti gaya. Nggak juga sih. Yang terakhir, sikap doa yang benar. Jangan sambil tidur. Hormatilah hadirat Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Tata Ibadah Online bersama Betani Blora. Beribadahlah dengan penuh sukacita dan Tuhan memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, inilah kegiatan Gereja Betani Blora yang perlu kami sampaikan dalam sepekan. Bagi jemaat yang merindukan untuk mendapatkan dukungan doa, kami hadir secara live streaming untuk Anda dalam Yesus Jawaban, sebuah program acara yang akan tayang setiap hari Selasa pada pukul 12 siang. Kirimkan setiap pokok doa Anda di WhatsApp Gereja 0821 4247 6262. Simak Yesus Jawaban di FB Geraha Betani Blora dan di Gloria FM 106.7 MHz. Doa malam lawatan live streaming akan dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 18.00. Bagi jemaat yang membutuhkan doa, dapat mengirimkannya lewat Facebook Geraha Betani Blora atau di WhatsApp Gereja 0821 4247 6262. Doa puasa raya 40 hari dimulai tanggal 19 April hingga 28 Mei 2020. Ibadah minggu streaming dilakukan 2 kali, pagi pukul 7.00 dan pukul 5 sore. Bagi adik-adik sekolah minggu, jangan lupa untuk mengikuti Sekolah Minggu Pahlawan Kuat streaming setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan ke rekening kas gereja di rekening BCA nomor 19697777779 atas nama GBI Betani Blora. Demikianlah informasi Warta Betani Blora dalam sepekan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Ya, saya berharap saudara tetap bisa menikmati acara di rumah. Ya, ada banyak yang sudah bosan, sudah boring, kepengen datang ke gereja. Kayak apa ya rasanya ibadah lagi seperti dulu. Ayo kita mau sama-sama jalan-jalan, kita mau lihat gereja kita seperti apa. Ya, jangan di skip ya. Ayo kita jalan-jalan dulu. Nah, kita sudah ada di atas gedung gereja. Ya, tuh lihat tuh. Ya, gerejanya kosong, nggak ada orangnya. Iya, ini gereja kita sekarang lagi direnovasi, dibersihkan semuanya supaya nanti kalau kita sudah bisa ibadah bersama, gerejanya sudah bagus lagi, ya. Nah, sekarang saudara tetap ikuti ya ibadah online di rumah dengan setia. Jangan lupa di rumah tetap memuji Tuhan, nyembah Tuhan, baca firman Tuhan sambil kita mesti sama-sama kita dukung dalam doa supaya pandemi ini cepat selesai dan kita sama-sama bisa berjumpa lagi ibadah sama-sama di gereja ini. Jangan lupa nanti kita jumpa, saudara sudah bawa jiwa buat Tuhan Yesus. Amin.
Shalom, saya bersuka cita ketemu saudara hari ini. Saya percaya kita akan sama-sama merayakan kebaikan dan keajaiban Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Dimanapun saudara berada, mari kita memuji bersama-sama. Kasih
luar biasa baik. Mari siapkan hati kita untuk kita terima firman Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih banyak. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Katakan hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan,
di ruangan kami, di tempat di mana kami ada hari ini. Kami berkata, Tuhan, kami rindu Engkau. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Penuhi hati kami Tuhan dengan kasih-Mu. Mengalir kembali. Segarkan setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Sekarang katakan, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sampai saat hari ini Tuhan, kami mengalami pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau baik, Engkau Tuhan yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah Tuhan, sebelum kami mendengar firman-Mu, Roh-Mu yang ada dalam kehidupan kami menjamah setiap kami. Buka hati kami, buka pikiran kami untuk kami menerima segala berkat yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya saudara, pada hari ini saya akan bagikan sebuah tema firman Tuhan, yaitu tentang masih ada jalan yang terbuka. Sebelumnya mari kita baca dalam Yesaya 43 ayat yang ke-19. Yesaya 43 ayat yang ke-19, tapi nanti kita akan baca beberapa ayat. Yesaya 43, kita baca dari ayat yang ke-15 saudara ya. Kita baca dari ayat yang ke-15 sampai yang ke-19. Beginilah firman Tuhan. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. 16. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang-orang gagah mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Saudara perhatikan, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Ya, saudara, kalau saudara perhatikan ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang jago membuat jalan, saudara. Ya, bahkan dikatakan saat gak ada jalan, bahkan mustahil itu dibuat sebuah jalan. Orang bisa berjalan, tapi
Di ayat 16 kalau firman saudara perhatikan dikatakan bahwa Tuhan akan membuat jalan bahkan di atas laut, di dalam air sekalipun saudara. Ya, saudara, saya punya beberapa teman yang bekerja di dinas PU saudara ya. Mereka adalah orang-orang yang ahli membuat jalan, pekerjaan umum, dinas pekerjaan umum. Ya. Tapi kalau mereka mau buat jalan yang baru, mereka harus survei dulu, mereka harus hitung dulu, mereka harus perkirakan dulu dan hitung-hitung semuanya saudara. Mereka harus timbang-timbang sesuatu, apakah bisa dibuat jalan. Tapi berbeda dengan Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah ini enggak demikian saudara. Ya, kalau dia mau buat jalan dan itu kehendaknya, maka dalam sekejap dibuatnya jalan saudara. Ya. Saya teringat dengan bagaimana waktu bangsa Israel keluar dari padang gurun. Tuhan tuntun mereka berjalan di padang gurun saudara untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Kalau saudara perhatikan berjalan di padang gurun itu enggak sama seperti berjalan di jalan yang aspal atau jalan tanah saudara ya. Jalan di padang gurun itu begitu sulitnya sebab setiap kali kaki kita menginjak pasir maka pasir itu akan menenggelamkan sepatu kita, kaki kita. Dan begitu sulitnya akan jalan dan akan membuat sepatu rusak saudara. Terlebih roda kereta saudara ya, enggak gampang saudara. Tapi saudara lihat bagaimana Tuhan membuat jalan waktu bangsa Israel ini berjalan di padang gurun saudara. Bahkan sampai dikatakan selama 40 tahun kasut mereka tidak pernah rusak saudara. Bukankah itu bukti bahwa Tuhan sanggup membuat jalan saat gak ada jalan. Saya teringat pula kalau saudara baca dalam perjanjian baru. Bagaimana waktu murid-murid Tuhan Yesus ini mereka ada di tengah danau saudara. Di tengah malam, di tengah laut Galilea, mereka ini mengalami badai yang begitu luar biasa. Sementara Yesus ada di daratan. Yesus tahu bahwa mereka di tengah malam, mereka mengalami badai yang begitu luar biasa. Apa yang terjadi? Murid-murid berteriak meminta tolong. Mereka berdoa, mereka berseru kepada Yesus saudara. Sementara Yesus gak ada di perahu mereka saat itu saudara. Apa yang Yesus lakukan? Ya Yesus menolong mereka. Tapi bagaimana Yesus menolong mereka? Yesus gak mempertimbangkan, dia gak cari jembatan dulu, dia gak cari perahu, dia gak cari jalan saudara. No, apa yang dia lakukan? Dia berjalan di atas air dan dia buat jalan dalam sekejap. Bukankah ini sebuah bukti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah jagonya membuat jalan saat gak ada jalan. Amin saudara. Mari hari ini jalan apa yang kita lalui saudara? Apakah itu sebuah jalan buntu hari-hari ini? Mungkin jalan buntu dalam sakit penyakit kita. Dokter katakan sudah gak ada lagi obat, sudah gak ada lagi harapan. Dokter angkat tangan saudara. Dokter vonis bahwa jalannya sudah selesai, jalannya sudah buntu. Dan ini waktunya, kalau vonis dokter angkat tangan, kita semua angkat tangan, ini waktunya bahwa Tuhan akan membuat jalan. Mungkin dalam masalah ekonomi dalam setiap kehidupan kita, hutang saudara ya, kita terkena hutang, kita nggak bisa bayar hari-hari ini. Karena pekerjaan sepi, karena tabungan habis, modal kita habis, nggak ada pemasukan saudara. Kalau baca sebuah berita, banyak sekali para pengusaha menjerit saudara. Hari-hari ini banyak aset dijual tapi nggak laku. Banyak karyawan di PHK saudara, mereka kehilangan pekerjaan. Sementara mereka masih harus bayar cicilan, bayar kredit, bayar hutang, bayar tagihan saudara. Sepertinya sebuah jalan buntu mereka nggak bisa bayar saudara. Sepertinya sebuah jalan buntu yang mereka sudah nggak bisa bergerak lagi saudara. Percayalah, di dalam Tuhan inilah waktunya kita akan melihat bagaimana Tuhan akan membuat jalan saudara. Nah, mungkin hari ini kita katakan semua sudah buntu Pak, sudah nggak ada jalan. Tapi tunggu, bukankah ayat yang barusan kita baca dikatakan aku akan membuat jalan di padang gurun dan akan membuat sungai di padang belantara. Saudara, ayat ini diberikan Tuhan, janji Tuhan kepada bangsa Israel. Bukan pada waktu mereka ini mengalami masa yang enak. Enggak saudara. Ini adalah masa waktu mereka ini ada dalam pembuangan di Babel.
Ini adalah sebuah masa yang paling suram yang terjadi dalam kehidupan mereka, saudara. Ya. Kenapa? Karena mereka ditawan, ya, rumah mereka dihancurkan, pekerjaan mereka dihancurkan, toko-toko mereka dihancurkan, bait Allah dihancurkan, tembok kota mereka dihancurkan, saudara. Mereka dibawa, ditawan sebagai budak. Ya. Kalau kita tahu bahwa seorang budak itu adalah tanda bahwa mereka sudah nggak punya lagi kehidupan, nggak punya lagi masa depan. Mereka nggak tahu sampai kapan mereka akan menghidupi sebagai seorang budak, saudara. Mereka harus menunggu seumur hidup sampai pada masa tuanya, menunggu kemurahan dari tuannya untuk membebaskan dia dari perbudakan, saudara. Mungkin beberapa mereka teringat bagaimana dahulu waktu keturunan Yakub, mereka ditawan di Mesir, diperbudak, dan itu beratus-ratus tahun sampai beberapa generasi mereka sebagai budak, saudara. Mereka membayangkan kengerian demi kengerian. Tapi hari itu Tuhan katakan, jangan khawatir, jangan menyerah, aku akan buat jalan. Sekalipun jalannya buntu, sekalipun bahkan gak ada dasar untuk dibuat jalan, aku akan membuat jalan. Bukankah Tuhan itu setia, hadir menolong setiap kita juga hari ini. Amin, saudara. Saya teringatkan firman Tuhan, bagaimana sebuah kisah di dalam firman Tuhan. Ada seorang janda dari seorang hamba Tuhan yang ditinggalkan mati oleh suaminya, saudara. Ya, dia menghadapi masa sulit, punya hutang yang begitu banyak, saudara. Sampai dia gak bisa bayar dengan apapun, karena seisi rumahnya sudah habis. Hanya tinggal anak-anaknya saja, yang hari itu anak-anak laku, saudara, sebagai budak, saudara. Mari kita baca dulu, saudara, dalam 2 Raja-Raja 4, ayat yang pertama sampai yang kelima, saudara. 2 Raja-Raja 4, kita baca dari ayat yang pertama sampai yang kelima. Perikopnya dikatakan minyak seorang janda. Beginilah firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah banyak untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Sudah garis bawahi kata-kata di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Ayat 4, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Ayat 5, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Singkat cerita, ini minyak enggak berhenti, saudara, sampai bejana ini habis, dan minyak ini dijual, dan minyak ini dipakai untuk membayar hutang. Bahkan ada dikatakan ada lebihnya dipakai untuk kehidupan mereka, saudara. Amin. Nah, saudara, dari ayat yang kita baca ini membuktikan bahwa wanita ini juga mengalami masa yang begitu sulit, mengalami jalan buntu. Kenapa? Karena dikatakan dia nggak punya apapun yang ada di dalam rumah, sudah habis. Ya, dulu mungkin punya perabotnya dijual untuk bayar hutang. Mungkin dia dulu punya kendaraan, kuda atau kereta. Ya, mungkin kalau hari ini sekarang mungkin ini motor, saudara, ya, mobil motor. Motornya pun juga udah habis dijual untuk bayar hutang. Bahkan sampai terakhir, dia mungkin punya perhiasan yang dia simpan, hadiah dari suaminya, hadiah waktu di masa pernikahan, saudara, yang dia simpan, saudara. Ini pun hal yang terakhir yang biasanya wanita simpan, saudara, ya. Perhiasannya dijual, saudara, dengan sangat terpaksa, saudara. Dan semuanya habis lagi dijual sampai sisa anak-anak hari itu. Anak-anak adalah harta yang paling disimpan, harta yang paling terbesar dalam sebuah keluarga. Apalagi bagi seorang ibu yang sudah ditinggalkan suaminya, saudara. Dan hari itu anak-anaknya pun juga akan mau diambil, direbut.
Mau disita, saudara ya. Masa depannya akan disita oleh bank untuk bayar hutang. Dan satu hari datanglah Nabi Elisa ini datang, saudara. Dan apa yang ditanya oleh Nabi Elisa adalah gambaran hadirat Tuhan, suara Tuhan hari itu. Mewakili suara Tuhan hari itu. Dan Tuhan bertanya melalui Nabi Elisa, tanya, apa yang ada dalam rumahmu? Saudara perhatikan kata-kata rumah, sebab ini yang nanti poin ini yang saya sampaikan. Wanita ini katakan, gak ada, habis semuanya. Waktu saya baca ini sebenarnya ada sesuatu yang agak aneh. Apa Tuhan itu gak tahu kalau semuanya sudah habis? Saya katakan, Tuhan tahu bahwa semuanya sudah habis. Tuhan tahu bahwa wanita ini menghadapi jalan buntu. Tuhan tahu bahwa wanita ini sudah mengalami kepepet, sudah nggak bisa lagi berjalan karena jalannya sudah habis, saudara. Tapi kenapa Tuhan tanya? Bukan karena Tuhan tidak tahu, tapi supaya setiap kita melihat bagaimana Tuhan bisa buat jalan. Sekalipun tidak ada jalan, sekalipun tidak ada dasar untuk dia buat jalan, saudara. Dan akhirnya wanita ini mengalami terobosan. Wanita ini bisa melihat jalan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong. Hari ini saya akan membagikan dua hal. Bagaimana kita ini bisa mengalami terobosan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk kita ini melihat dan menikmati jalan Tuhan yang selalu terbuka. Yang pertama, saudara, wanita ini dulu mengalami kelimpahan, mengalami kecukupan. Karena dia punya seorang suami hamba Tuhan. Diberkati Tuhan. Tapi setelah suaminya meninggal, kenapa wanita ini mungkin agak protes? Dia berkata kepada Elisa, suamiku dulu hambamu, seorang hamba Tuhan yang baik. Sekarang kami hutang, setelah meninggal kami kena hutang. Sebenarnya apakah Tuhan jahat dalam hidup kita? Apakah Tuhan tidak memperhatikan istri dari hambanya? Enggak, saudara. Yang pertama adalah supaya istrinya ini mengalami berjalan bersama Tuhan secara pribadi, saudara. Berapa banyak kita ini juga sama. Kita mengandalkan masa lalu. Kita mengandalkan orang tua kita. Kita dulu mengandalkan pekerjaan kita. Kita dulu mengandalkan kekuatan kita, saudara. Dan Tuhan mau supaya hari ini kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Ada sebuah ayat dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai yang ke-9. Firman Tuhan katakan demikian. Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan mau berbicara kepada wanita ini. Rancanganmu itu enggak seperti rancanganku. Bahwa apa yang kau sebut jalanmu buntu itu bukan jalanku. Sebab apa yang kau pikirkan, kata Tuhan, itu enggak ada apa-apanya dengan pikiran Tuhan. Bahwa pikiran Tuhan itu jauh melampaui. Jalan Tuhan itu jauh melampaui pikiran kita, jalan kita, rancangan kita. Gitu. Sebab selama ini wanita ini terbatas hanya mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan orang lain, mengandalkan pengalamannya, saudara. Dan hari itu di masa yang kepepet, waktu wanita ini dalam kepepet, dia berseru kepada Tuhan. Ya, lihat, Tuhan buat jalan. Ya. Tuhan mau bahwa setiap kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan hari-hari ini. Kita mungkin nggak bisa lagi ke gereja dengan enak. Kalau dulu ada hamba Tuhan, kita bisa datang kepada hamba Tuhan, minta doakan hamba Tuhan terus. Ya, nggak salah minta didoakan, minta hamba Tuhan, saudara. Tapi kita perlu bertumbuh dewasa. Masa sulit itu mendewasakan dalam kehidupan kita. Ya. Masa-masa seperti ini kita harus berjuang, seolah-olah kita harus berjuang sendiri. Tapi saya katakan enggak, kita enggak berjuang sendiri. Saudara dan saya, kita sedang berjalan bersama Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Kita sedang berjuang bersama Tuhan yang ajaib. Ya. Mungkin di depan kita melihat masa depan kita ini sudah selesai. Kita di PHK,
Modal kita, modal pekerjaan kita habis. Berapa banyak hari-hari ini karyawan menjerit, ya, di PHK, gajinya dipotong separuh. Kami para bisnismen juga modal kami habis karena bisnis lesu, saudara. Ya. Tapi justru saat yang sulit ini, mari fokus kita kembali kepada Tuhan. Kalau kita dulu sukses karena punya jabatan yang enak, hari ini ayo kesuksesan kita bukan karena jabatan, tapi karena tangan Tuhan yang menolong setiap kita, saudara. Amin. Kalau dulu kita sukses, kita hebat, luar biasa karena modal kita banyak, tabungan kita banyak, deposit kita luar biasa. Tapi mari hari ini semuanya Tuhan sudah goncang, saudara. Sampai tinggal apa yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah dalam setiap kehidupan kita, saudara. Hari itu wanita ini sadar, oh iya dulu aku mengandalkan suamiku. Suamiku sudah mati dan hari itu dia melihat bagaimana tangan Tuhan. Tuhan mengulurkan tangannya dan mau berjalan, mengajak wanita ini berjalan bersama Tuhan. Hal yang pertama, Tuhan mau supaya setiap kita mengalami pribadi, bertemu dengan Tuhan, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, bahkan berjalan bersama Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan buat jalan. Saya mau katakan, kalau Tuhan buat jalan buat hidup kita, bukan untuk kita jalan sendiri, saudara. Tapi sebenarnya Tuhan mau berjalan bersama kita di jalannya, saudara. Amin, saudara. Hal yang kedua, saudara. Hal yang kedua, Nabi ini bertanya, Tuhan bertanya kepada setiap kita, kepada wanita ini, apa yang ada padamu? Seringkali kita jawab, aku enggak punya apa-apa Tuhan, semuanya sudah selesai, semuanya sudah habis. Tapi enggak, saudara. Ini yang saya suka dari Tuhan. Bahwa Tuhan kalau buat mujizat, dia enggak butuh bahan, saudara ya. Dia bisa buat bahan apapun. Dia bisa buat mujizat bahkan tanpa bahan. Dari nol, dari yang tidak ada menjadi ada. Dia bisa buat jalan, bahkan tidak ada dasar untuk dibuat jalan, saudara. Wanita ini kehabisan semuanya, saudara. Wanita ini enggak punya modal, enggak punya barang apapun. Tapi justru Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Wanita ini baru sadar, oh iya, hanya punya minyak sebuli. Karena bagi wanita ini, minyak sebuli ini enggak ada artinya. Dengan utangnya yang besar, enggak sebanding, enggak bisa lakukan apapun dengan minyak sebuli ini. Tapi saudara percaya, jika ada hadirat Tuhan, jika Tuhan berfirman dalam kehidupan kita hari ini, apa yang kita miliki hari ini, itu akan Tuhan lipat kali gandakan dalam hidup kita. Amin. Sebab seringkali kita begini, kita selalu melihat orang lain. Oh coba kalau saya seandainya bisa pinter seperti teman saya si A ini, tentu saya sudah bisa sukses. Coba kalau seandainya saya lahir dari orang kaya, punya modal, tentu saya hari ini enggak susah. Coba kalau seandainya suami saya kemarin bekerja lebih rajin, saya punya suami konglomerat yang luar biasa, tentunya saya hari ini enggak menderita. Enggak, saudara. Buang semua pikiran-pikiran manusia seperti itu. Pikiran-pikiran sia-sia. Hari ini Tuhan cuma tanya, apa yang ada padamu? Mungkin itu cuman wajan kecil, cuman tumpukan-tumpukan kayu, tumpukan barang-barang bekas, mungkin hanya sebuah toko kecil yang masih ada, mungkin hanya tempat sebuah oven roti yang masih sederhana yang kita punya. Percayalah, hari ini jangan menyerah, sebab dengan apa yang ada, sekalipun itu enggak berarti, Tuhan bisa melipat kali gandakan. Saya teringat bagaimana waktu mujizat 5 roti 2 ikan, Yesus memberi makan 5.000 orang lebih. Dimulai dari mana? Tuhan gak suruh beli roti dengan banyak. Tuhan cuma tanya, apa yang ada padamu? Muridnya cuma katakan, hanya 5 roti 2 ikan. Yesus angkat itu roti dan dia mengucap syukur. Waktu dia mengucap syukur itulah terjadi pelipat gandaan dan mujizat. Wanita ini juga sama, saudara. Waktu wanita ini hanya menunjukkan buli-buli yang ada. Melalui buli-buli yang ada dalam hidupnya. Ini yang membawa terobosan. Nah, hari ini apa yang ada dalam hidup saudara dan saya? Ya. Saudara mungkin dulu punya bisnis yang besar, mungkin itu habis. Tapi saudara masih punya keluarga yang bisa menopang saudara.
Saya bersyukur saya melihat teman saya, saudara ya, dia punya usaha yang luar biasa. Hari ini bangkrut habis. Dia sempat frustasi. Waktu dia sadar dengan semua yang ada, habis. Tiba-tiba Tuhan menolong dengan apa yang ada. Di rumahnya dia punya oven roti, saudara. Itu warisan dari mamanya yang suka buat roti, saudara. Dia mulai belajar buat roti bersama istri, bersama anak-anaknya. Hari ini hanya dari sebuah oven yang kecil, saudara. Tuhan lipat kali gandakan, bahkan memelihara hidupnya. Bahkan itu lebih dari yang dia butuhkan, perlukan hari ini, saudara. Ada seorang yang di PHK, saudara. Seorang karyawan di PHK dari pekerjaan. Setelah di PHK, dia hanya menjadi pengepul kaleng bekas. Dan satu hari Tuhan berfirman dan beri dia ide untuk dia ambil kaleng-kaleng bekas itu dan tidak untuk dijual. Tapi dia mulai potong itu kaleng-kaleng bekas, dia mulai bentuk menjadi mainan, menjadi miniatur mobil, motor kecil-kecil, saudara. Dia ikut pameran dengan setia, dia tawarkan di Facebook, dia tawarkan di medsos, saudara. Dan hasilnya begitu luar biasa. Ada begitu banyak perusahaan dari luar negeri melihat, saudara ya, para eksportir, importir dari luar negeri membeli produknya, bahkan itu dikirim sampai ke mancanegara, saudara. Dan itu laku keras. Ada lagi sebuah kesaksian, ada seorang pemuda yang cuma tinggal di desa, saudara. Dia nggak punya apapun dari keluarga miskin. Di rumahnya yang biasa, saudara, yang cuma gubuk, di sekelilingnya cuma ditumpu bambu-bambu saja, saudara. Satu hari dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan beri hikmat. Dia potong, tebang itu bambu-bambu yang sudah tua, saudara. Dia bentuk ukiran, ya. Satu hari begini, sebelum dia potong itu bambu, dia punya kacamata satu-satunya, saudara. Kacamatanya rusak, patah. Dia nggak bisa beli kacamata, saudara. Dia berseru sama Tuhan, lalu Tuhan beri hikmat. Ambil itu dari bambunya. Dia potong itu bambu, dia bentuk menjadi frame kacamata, saudara. Bahannya bambu, saudara. Ya. Bahannya bambu, dia ukir sendiri, dia bentuk sendiri, dia pasang kaca sendiri, lalu dia foto, saudara, dia pamerkan kepada teman-temannya, saudara. Hanya sebenarnya cuma mau bilang, ini kacamata buatan saya. Tapi apa yang terjadi? Secara nggak sengaja ada salah satu temannya yang pesan dan mulai menjualkan. Hari ini kacamatanya bahkan dimerki dengan merek-merek yang luar biasa, dengan merek yang mahal, saudara. Bahkan laku diekspor. Saudara lihat, ada banyak hal-hal yang simple sebenarnya. Ada banyak hal-hal yang sederhana yang ada di rumah kita, yang mungkin bagi kita nggak ada artinya. Tapi perhatikan, di tangan Tuhan, Tuhan akan bisa sanggup melipat kali gandakan seperti sebotol minyak yang sederhana, saudara. Apa yang saya mau sampaikan hari ini? Jangan menyerah dengan keadaan. Masih ada jalan yang terbuka yang Tuhan sediakan. Sekalipun jalan itu enggak kelihatan, bukan berarti jalan itu tidak ada. Sekalipun kita enggak melihat, kita belum merasakan. Tapi waktu kita berseru kepada Tuhan, waktu kita bersuka cita, tetap bersyukur, kita enggak menyerah dengan apa yang ada, saudara. Percayalah, Tuhan akan buat jalan dan Tuhan akan beri kesanggupan kita untuk berjalan dalam segala berkat Tuhan. Mari kita sama-sama, jangan menyerah, bangkit. Sekalipun di masa sulit, ini adalah waktu justru kita melihat bagaimana tangan Tuhan menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau boleh mengizinkan setiap kami ini bahkan melewati masa-masa yang sulit. Hari-hari ini Tuhan, Kau sedang mengguncang dunia Tuhan. Engkau sedang mengguncang dunia bisnis. Engkau sedang mengguncang dunia ini dengan segala sesuatu, kesehatan, semuanya terguncang Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa setiap anak-anak-Mu Tuhan, sekalipun kami terguncang, tetap kami ini kuat karena ada tangan Tuhan yang menolong. Sekalipun kami mengalami masa-masa yang sulit, jalan yang buntu Tuhan. Tapi Engkau sedang membuat jalan yang baru dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami melihat bahwa Tuhan sedang menyediakan jalan yang baru dan Tuhan mau kami ini terus menggandeng tangan Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Aku berdoa Tuhan, berkati kepada setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang di mobil, yang dimanapun mereka berada, yang mendengar firman ini disampaikan. Yang mereka sedang mengalami masa sulit, mereka sedang mengalami masalah kesehatan, mereka sedang masalah dalam rumah tangga. Bahwa masih ada jalan, di mana ada Tuhan, di situ ada jalan. Terima kasih Tuhan, tunjukkan kuasa-Mu, tunjukkan kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama saudara katakan, amin. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku, kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku, kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku, kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga kami punya Tuhan seperti Engkau. Engkau dahsyat dan Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Kasih karunia, kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan. Engkau tidak pernah putus asa untuk terus mengangkat kehidupan kami. Kami yang saat ini sedang terjatuh, kami sedang terpuruk. Bahkan kami yang putus pengharapan, Kau bangkitkan kembali iman pengharapan kami. Sebab itu ya Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat kami ini, kami menyelesaikan ibadah ini, Tuhan kami memiliki komitmen, kami mau tetap percaya kepadamu apapun situasi keadaan kami. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah yang berdaulat, Engkau masih pegang kendali atas semuanya, dan Engkau sedang mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kami semua yang mengasihi Engkau. Kami percaya kepadamu, sebab itulah kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hidup kami oleh Roh Kudus itu sendiri. Kasih-Mu sempurna, Engkau telah naik ke atas kayu salib Tuhan, dan menyelesaikan semua bagi kami, sehingga kami punya hidup berkemenangan, kami punya janji-janji Allah, dan kami Tuhan bersyukur kami boleh mengalami damai sejahtera kembali. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kau melihat setiap kami anak-anak-Mu, apapun situasi keadaan kami, Tuhan Yesus Engkau telah melawat kami oleh firman yang sudah kami dengar. Kami bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat tangan kita kepada Tuhan. Mari ucap syukur pada Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat. Tuhan tidak pernah kekurangan cara menolong kita, menjadikan kita lebih daripada pemenang. Dia yang akan terus mengangkat hidupmu menjadi kepala dan bukan ekor, membawa engkau terus naik dan tidak akan turun. Dan Dia yang akan membuka jalan-jalan yang baru bagimu. Terima kasih, terlalu ajaib dan terlalu dahsyat Engkau. Kami mengangkat tangan kami, biarlah berkat yang datang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kami semua. Dan teristimewa kasih
kasih Allah yang dicurahkan boleh menguasai dan memimpin hidup kami semuanya. Sekarang kami telah bangkit dalam pengharapan kami, di dalam iman percaya kami kepadamu. Terpujilah namamu kekal selamanya. Terimalah segala yang terbaik, bahwa janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupanmu. Terima kasih Roh Kudus, pengurapanmu yang memimpin kami, menjalani kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami boleh hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Kami sambut semua berkat yang terbaik hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua kita diberkati, mari berkata amin.